berarti 15 hari berikutnya, kalau 1 bulan itu 30 hari, maka berarti ini yang dilarang itu ya setelah 15 hari ke sini, ya ke akhir. Para ulama khususnya dari mazhab Syafi'i menyatakan haram hukumnya berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban itu. Ai illa iza wasalahu bin nisfil awal au wafaqu adatan au kana an qada'in. Kata beliau, larangan tadi ada pengecualian. Orang yang diniati puasa setelah 15 Sya'ban itu diniati, kalau diniati pasti nggak boleh ya. Ya itu ujuk-ujuk ya. Jadi ya diniati hanya bulan pertengahan Sya'ban baru mau puasa ini. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji satu permintaan khusus dari jamaah, ya, yaitu tentang apakah boleh melakukan puasa sunat setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Karena ada yang mengatakan tidak boleh, bagaimana sebenarnya, begitu kira-kira pemirsa. Insyaallah kajian ini nanti akan dibimbing langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini ada kajian khusus pagi. Ya. Ada permintaan pemirsa, ya, karena ada keraguan-keraguan, mungkin ada pandangan yang lain-lain barangkali pagi ini perlu dijelaskan. Nah, sebelum dijelaskan pagi, silakan menyapa pada pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Amma ba'du. Faji Andre yang saya hormati, pemirsa yang Allah sayangi, alhamdulillah syukurillah kita membahas kembali, mengkaji kembali hal-hal yang menyangkut masalah keagamaan yang penting bagi kita semua, yakni sekarang ini rupanya menyangkut masalah ya kaitan dengan masalah ibadah puasa. Ya. Dan masalah puasa ini puasa sunat yang ya dilakukan setelah pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya. Ya. Tadi oleh Pak Haji Andre sudah dikemukakan tentang temanya ya. Ya, mudah-mudahan ini menambah ilmu kepada kita, dan untuk itu Pak Haji Andre bisa dibacakan aja mengenai pertanyaan dari pemirsa tadi. Dipersilakan. Baik pemirsa, episode hari ini kita akan mengkaji, yaitu dalam kajian umat bertanya ulama menjawab, itu tentang hukum puasa sunat yang dilakukan setelah nisfu Sya'ban. Ya. Pertanyaannya begini Bang. Pertanyaannya, apakah boleh melakukan puasa sunat setelah lewat pertengahan bulan Sya'ban? Karena ada yang mengatakan tidak boleh. Bagaimana yang sebenarnya? Itu bagi pertanyaan. Baik. Ya, silakan Bang. Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas mengenai masalah puasa yang dilakukan setelah pertengahan bulan Sya'ban. Seperti sekarang ini, alhamdulillah kita kemana sudah ya nisfu Sya'ban, kemudian sekarang ini kan menjelang istilahnya menunggu ya datangnya bulan Ramadan. Ini sudah masuk ke dalam istilahnya pertengahan akhir di bulan Sya'ban ini. Nah, sehingga pemirsa ini rupanya ada yang ragu-ragu atau ingin mendapatkan penjelasan. Karena ada yang mengatakan bahwa puasa sunat setelah pertengahan bulan Sya'ban ini katanya tidak boleh. Ya, ini sebenarnya bagaimana gitu kan? Ya.
sebagai rujukan di dalam kitab ini, yaitu namanya Ahkamu Siyami Tatawu Dirosatan Fiqhiyatan Muqaranatan. Ya, artinya hukum-hukum yang ada hubungan dengan puasa sunat. Ya. Kajian fikih secara fikih perbandingan, ya. Ini ditulis oleh Dr. Muhammad bin Said, ya, yang beliau ini tentunya ulama terkenal di Timur Tengah, telah menjelaskan di dalam kitabnya tersebut. Di dalam kitabnya yang saya sebutkan tadi, yakni Ahkam Siyami Tatawu, beliau menjelaskan bahwa di kalangan ulama, ya, terjadi ikhtilafal ulama, ini terjadi khilafiyah di kalangan ulama, yakni ada perbedaan pendapat tentang fi hukmi siyam ba'da nisfi min Sya'ban ala salasati aqwal. Rupanya di kalangan ulama ini ada perbedaan pandangan mengenai hukum puasa sunat setelah pertengahan bulan Sya'ban, sampai 3 pendapat. Pendapat yang pertama menurut keterangan dari, ya, katakanlah mazhab Hanafi, bahkan dalam mazhab Hambali juga yang kaul yang masyhur, bahwa yajuju siyam ba'da nisfi min Sya'ban bila karoha. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan yang masyhur dari mazhab Hambali, bahwa boleh puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban dengan tidak ada kemakruhan. Artinya jangankan diharamkan, makruh saja tidak. Ya, tetap artinya biasa aja gitu. Hukumnya sunat, kita puasa sunat setelah pertengahan bulan Sya'ban ini. Yang kedua, menurut pendapat daripada Ba'dul Hanabilah, ya, yakni sebagian ulama dari mazhab Hambali, beliau sebagian ulama ini berkata yukrahu siyam ba'da nisfi min Sya'ban. Dimakruhkan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban ini. Jadi kalau tadi mubah boleh, pendapat yang kedua dari Ba'dul Hanabilah, sebagian ulama mazhab Hambali, itu hukumnya makruh. Artinya lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan. Nah, namun kaitan dengan pendapat yang ketiga ini dari madhab Asy-Syafi'iyah fil asah, madhab katakanlah ulama-ulama imam madhab Syafi'i, menurut pendapatnya yang lebih sahih, itu dikatakan yahrumu siyam ba'da nisfi min Sya'ban. Artinya haram hukumnya puasa ba'da nisfi min Sya'ban, setelah pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalau madhab Syafi'i ini rupanya pendapatnya yang lebih sahih tadi, bukan boleh dan bukan makruh, tapi melakukan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban ini yahrumu siyam, puasa itu hukumnya haram. Artinya berdosa. Kemudian kita lanjutkan, kenapa khususnya madhab Syafi'i ini kok mengatakan sampai haram puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban? Karena minimal di dalam kitab ini dikemukakan ada 2 hadis yang bunyi hadisnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza baqiya nisfun min Sya'bana fala tasumu." Ini hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Ya, yang artinya iza baqiya nisfun min Sya'ban, apabila telah tersisa separuh dari bulan Sya'ban, artinya setelah masuk ke dalam separuh bulan Sya'ban, fala tasumu, maka kalian tidak boleh puasa. Jadi la di sini disebutnya la nahi, la larangan, dan dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fin nahi li tahrim. Menurut asal larangan itu adalah untuk menunjukkan haramnya yang dilarang. Seperti misalnya wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, itu kan berarti mendekati zina sudah dilarang oleh Allah. Maka dihukumi dengan hukum ya haram tadi. Ditambah lagi wa fil lafzin, dalam lafaz yang lain hadisnya idan tasofa sya'banu fala tasumu, ya,
ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, yang artinya idan tasofa Sya'ban, apabila telah separuh dari bulan Sya'ban, fala tasumu, maka kalian tidak boleh berpuasa. Ya. Kemudian di sini dijelaskan wa Sya'ban yuntasofu binihayatil yaumil khamis asyar. Dan Sya'ban itu bisa menjadi separuhnya apabila ya telah selesainya hari yang ke-15. Maksudnya setelah 15 hari awal di bulan Sya'ban, berarti 15 hari berikutnya, kalau satu bulan itu 30 hari, maka berarti ini yang dilarang itu ya setelah 15 hari ke sini, ya ke akhir. Ya itu nah. Nah, jadi berdasarkan dua hadis Nabi kita Muhammad SAW tadi, maka para ulama khususnya dari mazhab Syafi'i menyatakan haram hukumnya berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban itu. Namun kaitan dengan masalah ini Pak Andre, saya selain mengutip dari kitab Ahkamu Siyami Tatawwu tadi, juga ada kitab yang ya berikutnya ini, ada sebuah kitab yang diberi nama dengan kitab Asnal Mathalib, ya. Kitab Asnal Mathalib fi Ahadits Mukhtalifatil Maratib. Ini dikarang oleh ulama dari Beirut, Libanon, ya, Syekh Al-Hud Al-Bairuti namanya. Di dalam kitabnya yang diberi nama tadi Asnal Mathalib fi Ahadits Mukhtalifatil Maratib halaman 28 ada penjelasan, ya, apakah misalnya dilarang puasa ya setelah pertengahan bulan Sya'ban ini bersifat ya umum atau ada pengecualian. Di sini diberikan penjelasan ai illa iza wasalahu bin nisfil awal au wafaqo adatan au kana an qadoin. Kata beliau, larangan tadi ada pengecualian. Artinya ada 3 hal yang mengecualikan sehingga dia tidak berdosa, tidak haram melakukan puasanya. Yang 3 hal itu, yang pertama adalah idza wasalahu bin nisfil awal, apabila menyambungnya dengan separuh yang pertama. Misalnya ketika di pertengahan yang pertama itu dia memang puasa Sya'ban gitu ya. Nah, kemudian ketika datang atau tiba separuh setelah nisfu tadi, ya, setelah tanggal 15 tadi, kemudian dia menyambung ya puasa tadi dengan yang separuh dari awal, maka ketika itu enggak menjadi masalah, dalam arti dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, awwafaqo adatan, atau karena sudah ya sesuai dengan adat kebiasaan. Katakanlah misalnya memang sebelum tiba pertengahan bulan Sya'ban itu sudah biasa puasa Senin dan hari Kamis. Ya. Atau sudah biasa puasa Ayyamul Bid, ya, hari-hari putih, hari cerah, atau misalnya puasa Daud yang hari ini puasa, besok enggak. Kemudian besok puasa, kemudian enggak, itu kan puasa Daud namanya selang-seling. Nah, kalau misalnya memang sudah terbiasa seperti itu, nah ketika tiba pertengahan bulan Sya'ban itu, dari mazhab Syafi'i juga tetap dibolehkan. Ya. Artinya enggak, istilah itu enggak ujug-ujug. Misalnya sebelumnya enggak biasa puasa, ya. Tiba-tiba ketika pertengahan bulan Sya'ban itu langsung puasa sunat gitu. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa dari awal, memang Senin Kemis itu sudah menjadi kebiasaan, itu dibolehkan, tidak ada larangan. Yang ketiganya aukana an kodoin, atau karena dia harus mengkodok. Ya, kadang-kadang kan ada perempuan misalnya, karena ada halangan sehingga tidak berpuasa, atau juga bukan perempuan saja. Misalnya ada bapak-bapak yang mungkin karena dulu sakit, kan boleh ya, atau perjalanan jauh kan boleh kita untuk buka, tapi kan wajib mengkodok. Dalam ayat kan faman kana minkum maridon aw ala safarin, ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi kalau misalnya sakit atau perjalanan jauh boleh berbuka, namun nanti mengkodok di hari-hari yang lain. Misalnya kena terlalu sibuk, ya, belum mengkodok. Nah, ingat-ingat tuh misalnya setelah pertengahan bulan Sya'ban, kan sudah dekat ke Ramadan nih. Bagaimana mengkodok, boleh enggak? Nah, karena mengkodok ini sesuatu yang wajib, maka tidak apa-apa untuk melakukan, tidak dilarang
bahkan harus segera mengkodok sebelum tiba Ramadan ini. Karena itu utang. Karena itu merupakan utang ya, harus dibayar. Iya. Ya, fadainullah ahqabil wafa dalam hadis. Jadi hutang kepada Allah juga harus segera dibayar, ditunaikan. Itu jadi kesimpulannya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Haji Andre yang saya hormati, bahwa mengenai status hukum puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban ini di kalangan para ulama ya ada perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan hukumnya boleh-boleh saja, ada yang mengatakan makruh, bahkan dari mazhab Syafi'i sendiri, mazhab kita yang biasa ya kita katakanlah pegang ya, mazhab Syafi'i ini justru mengatakan haram. Namun oleh ulama dijelaskan sesuai dengan terdapat dalam kitab Asnal Mathalib ini Terkecuali. ya ada pengecualian ya, kecuali kalau memang ada nyambung lah dengan sebelumnya itu, dengan pertengahan yang sebelumnya kemudian disambung, itu nggak apa-apa. Atau misalnya karena kebiasaan Puasa. sudah biasa Senin Kamis dan yang lainnya, sehingga ini juga boleh ya untuk dilakukan. Dan atau ketika ada kodok ya harus dibayar, karena hutang kepada Allah harus dibayar pula ya, selain hutang kepada manusia harus kita bayar, juga kepada Allah tetap harus kita bayar. Itu makanya ulama memfatwakan boleh, bahkan harus mengkodok ketika sebelum tiba Ramadan ini. Demikian, mudah-mudahan tercerahkan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang nggak boleh banget Pak Ki, orang yang diniati puasa setelah 15 Sya'ban. Itu diniati, kalau diniati pasti nggak boleh ya. Ya itu ujuk-ujuk ya. Jadi ya ini hanya bulan pertengahan Sya'ban baru mau puasa ini. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Katanya latihan Pak Ki. Latihan menghadapi bulan Ramadan. Jadi menurut Syafi'i, jadi ya tidak tiga hal tadilah yang utama membolehkannya. Baik. Terima kasih Pak Ki atas kajiannya. Pemirsa, mengenai puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban yang sudah dijelaskan secara gamblang oleh murabi kita. Mudah-mudahan bisa kita cerna ilmunya dan kita bisa jalankan sesuai dengan keyakinan kita atau sesuai dengan rujukan dari ulama-ulama yang disampaikan oleh murabi kita. Baik. Pemirsa, saya kira kajian kita cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.